Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya sayyidal mursalin. Assalamualaikum ya habiba ilahil alamin. Assalamualaikum ya khatamal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum ya amiral mu'minin. Assalamualaikum ya sayyidal wasiyyin. Assalamualaikum ya hujjatallahi alal alamin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya pernah singgah di sebuah rumah ibadat kecil di Singapura yang mereka sebut sebagai Imam Bara, saya menemukan sebuah buku dalam bahasa Inggris yang mengisahkan tentang Imam Ali di dalam kitab-kitab terdahulu, dan diantaranya dikutip dari salah satu kitab dalam agama Buddha, bahwa ketika Siddhartha satu saat sedang tertidur pulas, ia tiba-tiba berteriak dan memanggil Ali, Ali. Ketika Siddhartha Gautama ditanya, ia berkata bahwa dalam mimpinya ia berjumpa dengan seorang pemuda. Ia berjalan di tengah-tengah padang pasir, dan pemuda itu berkata, "Aku adalah orang yang dilahirkan ke dunia di dalam rumah ibadat. Kalau engkau mengalami kesulitan, panggillah namaku." Dan dia menyebut namanya Ali. "Aku akan lahir ratusan, mungkin lebih dari 1000 tahun setelah engkau meninggal dunia." Dan buku itu jelas disebutkan dalam kitab agama Buddha dengan menunjuk sampai kepada babnya dan halamannya. Di hadapan saya ini ada sebuah buku yang menghimpun pendapat orang-orang umat Kristiani tentang Imam Ali. Al-Imam Ali fil fikril masihi al-mu'asir. Imam Ali dalam pemikiran dari orang-orang umat Kristiani yang terakhir. Tidak ada sahabat yang paling banyak ditulis oleh orang-orang Kristen seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Banyak penulis-penulis Kristiani yang menulis tentang Imam Ali dengan kecintaan yang luar biasa, sehingga kita sebagai orang Muslim kadang-kadang merasa malu karena umat Kristiani lebih mencintai, menghormati dan menghargai Imam Ali ketimbang kaum muslimin sendiri. Dalam buku itu ditulis ucapan Johann Wolfgang Goethe, salah seorang penyair Jerman yang terkenal. Dulu saya di SMA, saya sempat menghafal puisi-puisi Goethe. Di antaranya yang saya hafal sampai sekarang dalam bahasa Jerman, "Haben nun ach Philosophie, Juristerei, Medizin und auch Theologie, durchaus studiert mit heißem Bemühen. Das sehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor." Aku telah mempelajari filsafat, kedokteran, dan ilmu hukum. Aku pelajari dengan seluruh kesusahan, dan sekarang berdirilah aku tetap orang yang bodoh seperti dulu. Nah, Goethe yang sangat rendah hati itu menulis sebuah buku yang khusus dipersembahkan untuk Imam Ali karamallahu wajhah. Dan ia menamai bukunya dengan terjemahannya dalam bahasa kita, Tragedi Muhammad. Tragedi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Kelahiran Imam Ali, Goethe berkata, Ali telah membawa ajaran Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kepada sebuah agama dunia. Dengan kehidupan Imam Ali, ia menegakkan sebuah agama yang berdiri di atas keadilan, yang mempersatukan seluruh agama. Kata Goethe, Ali telah mengangkat Islam menjadi sebuah agama dunia dengan pembicaraannya dan dengan tingkah lakunya.
Beberapa waktu yang lalu kita memperingati kelahiran Imam Ali di Jakarta, dan kami kumpulkan umat Kristiani. Pak Nathan, mantan Ketua PGI Persatuan Gereja Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Imam Ali, dan seakan-akan dia membuat sebuah puisi. Dia berkata, dalam kata adil di situ ada kata Ali. Saya coba-coba mengingat-ingat tulisan adil, kata dia itu adil. Di situ itu kalau diatur-atur hurufnya, di dalam kata adil itu di situ ada kata Ali. Karena kata Pak Nathan, Ali hidup dalam keadilan. Ia berdiri menegakkan keadilan. Ia berjuang dan akhirnya terbunuh karena ia tegakkan keadilan. Dalam kata adil, kata Pak Nathan, ada kata Ali. Salah seorang penulis Lebanon, George Jordak, menulis buku tentang Imam Ali dengan kalimat-kalimat yang sangat menyentuh hati. Ia menyebut Imam Ali Sautul Adalatil Insaniyah, the voice of human justice, suara keadilan insani. Ali emang hidup dan mati untuk keadilan. Seorang tokoh yang seperti kata Goethe akhirnya menjadi sebuah kisah tragedi dari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh yang sangat dicintai Nabi, kemudian menjadi tokoh yang diabaikan oleh kaum muslimin sepanjang sejarah. Tokoh yang dengan pedangnya ditegakkan kekuasaan Islam sepanjang sejarah, menjadi tokoh yang tidak populer di kalangan kaum muslimin. Ini tragedi Muhammad, kata Johann Wolfgang Goethe. Setelah saya pergi ke Jerman lagi, saya akan cari buku ini, tragedi dari keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kira-kira 30 tahunan setelah Rasulullah meninggal dunia, Imam Ali dikutuk di mimbar-mimbar kaum muslimin. Pada waktu salat Jumat, orang-orang Islam mengakhiri khutbah Jumatnya dengan melaknat Imam Ali bin Abi Thalib. Bayangkan seorang manusia suci yang lahir di dalam Ka'bah, yang dibesarkan dalam asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mempersembahkan seluruh jiwa dan raganya, yang memberikan seluruh kehidupannya untuk menegakkan Islam, sekarang dilaknat di mimbar-mimbar kaum muslimin selama lebih dari 80 tahun. Namanya dilaknat di mimbar-mimbar selama 80 tahun. Dan yang menarik, sekarang para pecinta Imam Ali diserang di berbagai tempat di Jawa Timur dengan tuduhan bahwa mereka melaknat para sahabat Nabi. Padahal siapa yang pertama kali melaknat Imam Ali dan menjadikannya pembahasan di dalam mimbar-mimbar? Mereka adalah kelompok yang sekarang menuduh para pecinta Ali sebagai orang yang melaknat para sahabat Nabi. Imam Ali bin Abi Thalib adalah orang yang terzalimi sepanjang hidupnya. Bahkan setelah ia meninggal dunia, sampai sekarang, bahkan kata dulu di zaman dinasti Bani Umayyah, kalau ada orang menghardik orang lain, mau mencaci maki orang lain, mereka memanggilnya "Hei Ali", gitu. Ali adalah kata makian. Para khotib di mimbar waktu itu berkata, "Inna Aba Turab qad sadda an sabilik, Allahumma la'anhu la'nan wabila wa azibhu azaban syadida." Itu kutukan terhadap Imam Ali yang dilakukan oleh kaum muslimin, oleh para khotib di mimbar-mimbar Jumat selama lebih dari 80 tahun. Sesungguhnya Abu Turab, maksudnya Ali bin Abi Thalib, sudah keluar dari agamamu. Ya Allah, laknatlah dia dengan laknat yang sebesar-besarnya, dan azablah dia dengan azab yang seberat-beratnya. Orang yang tanpa dia, mihrab-mihrab dan mimbar-mimbar Jumat itu tidak akan pernah aman. Orang yang tanpa pedangnya, orang-orang kafir tidak akan pernah dilumpuhkan,
sekarang dikutuk di mimbar-mimbar selama lebih dari 80 tahun. Dia adalah khalifah, penerima wasiat Nabi yang paling terzalimi sepanjang sejarah. Saya sekarang menemukan beberapa majalah yang khusus terbit untuk mengecam para pecinta Imam Ali. Sampaikan kepada mereka fitnah-fitnah yang luar biasa. Mutahari ini didirikan pada tanggal 13 Rajab bersamaan dengan kelahiran Imam Ali. Batu pertama pembangunan Mutahari ini jatuh pada tanggal 13 Rajab. Dan karena itu kita pahatkan di dalam pintu SMA Plus Mutahari ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Jadi anak-anak Mutahari masuk ke sini melalui pintu kota ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu saat Pak Johan Effendi, mantan sekretaris negara di zaman Gus Dur, berkunjung ke SMA Plus Mutahari bersama wakil-wakil dari seluruh agama dunia yang membentuk sebuah oikumene, sebuah perhimpunan tokoh-tokoh agama sedunia. Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Bahai, berbagai macam agama datang berkunjung ke SMA Plus Mutahari. Semua pengikut agama itu masuk melalui pintu Madinatul Ilm ini, kecuali ada sekitar 8 atau 10 orang yang tidak mau masuk ke situ. Pak Johan Effendi bertanya, kenapa Anda tidak mau masuk ke situ? Apa kata dia? Ini pasti sekolah Syiah, kata dia. Dan yang tidak mau masuk itu adalah kaum muslimin yang pernah menzalimi Imam Ali sepanjang sejarah. Termasuk kelompok kaum muslimin yang menzalimi semua orang yang mencintai pengikut Imam Ali karamallahu wajhah. Di tempat ini Imam Ali kembali dizalimi. Dan kesalahan SMA Plus Mutahari ialah karena ia mendirikan sekolah ini bersamaan dengan kelahiran Mauludil Ka'bah, kelahiran orang yang dilahirkan di dalam Ka'bah, kelahiran salah seorang penegak keadilan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, sampai hari ini juga kita masih tetap menzalimi Imam Ali. Sekolah ini pernah dikirimi dengan berbagai ancaman. Beberapa majalah diedarkan dan ada orang-orang tua yang bertanya kepada kami tentang fitnah-fitnah tentang sekolah ini. Dan ada orang juga bertanya kepada saya karena dia diutus orang dan dia sudah mendengar tentang kesesatan Jalaluddin Rahmat itu. Dia bertanya kepada saya dalam sebuah majelis, saya sudah mendengarkan pembicaraan Anda, sebenarnya apa kesesatan Anda itu? Berterus teranglah kepadaku, kata dia. Lalu saya mengatakan kesesatan saya ialah saya mencintai Imam Ali karamallahu wajhah karena Rasulullah sangat mencintai dia. Saya hanya ingin melanjutkan kecintaan Imam Ali kepada keadilan. Saya hanya ingin melanjutkan kecintaan Imam Ali kepada pembelaan terhadap kaum mustad'afin seperti disampaikan dalam lagu yang sangat indah tadi itu. Begitu indahnya lagu itu sehingga suara Erwin hampir-hampir tidak sanggup menggapainya pada bagian-bagian suaranya yang terakhir. Itu kisah tentang tangan lembut Amirul Mukminin. Itulah tangan yang membela nasib mustad'afin. Tapi itu juga tangan yang menampar kepongahan kezaliman. Itu tangan lembut Amirul Mukminin. Pada hari-hari terakhir hidupnya, Imam Ali sering kehilangan dari rumahnya. Dan para sahabat tidak ada yang tahu kemana Imam Ali itu pergi. Setelah Imam Ali meninggal dunia, orang menemukan ada sebuah tempat jauh dari luar kota. Dan di situ ada seorang penderita lepra, penderita kusta. Setiap hari Imam Ali meninggalkan rumahnya,
mendatangi penderita kusta itu, membersihkan tangannya yang kedua-duanya sudah terputus karena penyakit itu. Imam Ali memandikannya, menyuapinya makanan, memberikannya perhatian. Setiap hari dia menjadi dokter dan sekaligus perawatnya. Ketika masyarakat melemparkannya jauh-jauh, ketika masyarakat mengusirnya karena penyakitnya, Imam Ali lah satu-satunya makhluk di alam semesta yang datang melayani penderita lepra itu dengan tangannya yang mulia, tangan lembut Amirul Mukminin. Ketika orang-orang datang dan menemui penderita lepra itu, lalu mereka mendengar cerita tentang Amirul Mukminin yang merawatnya, dan orang menceritakan bahwa Imam Ali yang merawatnya itu baru saja terbunuh di masjidnya ketika ia melakukan sholat subuh, dan yang membunuhnya seperti bapak-bapak dan ibu ketahui adalah orang Islam juga. Imam Ali itu dibunuh oleh orang Islam juga. Karena itu saudara-saudara tidak usah heran kalau para pengikut Ali insya Allah kayaknya bakal dibunuh sama orang Islam juga. Mungkin mereka akan memilih syahid dalam kematian sebagaimana Imam Ali. Ketika berita itu disampaikan kepada penderita lepra itu, dia menjerit keras dan pingsan, hembuskan nafasnya yang terakhir. Ia terkejut bahwa orang yang selama ini memeliharanya sekarang telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ruhnya pun dengan segera menyusul kekasih Tuhan itu. Itu adalah Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin. Saya dari dulu kalau berbicara tentang Ali selalu emosional. Jadi saya mohon maaf kalau emosi saya terbawa ketika mengisahkan Imam Ali karamallahu wajhah. Saudara boleh menuduh saya kultus individu, tetapi kalau saya mencintai Imam Ali dan saya disebut kultus individu, biarlah saya menjadi pendukung kultus individu. Karena Rasulullah lah orang yang pertama kali memuji-muji dan mencintai Imam Ali. Saya ingin memberikan beberapa peristiwa tentang kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Imam Ali. Ketika Imam Ali masih orok merah 3 tahun sebelum Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah, Rasulullah mengambil Imam Ali ke rumahnya. Rasulullah menimangnya, memeliharanya, merawatnya. Dan sebelum Imam Ali menyusu kepada Fatimah binti Asad, ia mengulum dulu lidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ia juga mewarisi kefasihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagaimana lidah Rasulullah tidak pernah mengatakan dusta, lidah Imam Ali juga tidak pernah berbohong. Ali ma'al haq wal haqqu ma'ali haitsuma daro, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bersama kebenaran dan Ali akan ikut kebenaran kemanapun kebenaran itu berputar. Sebagaimana tidak keluar dari lidah Nabi kecuali kebenaran, tidak keluar dari lidah Ali kecuali kebenaran juga. Karena Ali lah orang yang pertama kali mengulum lidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia dipelihara, dibesarkan, dan Nabi sangat mencintai Ali. Sampai jadi peribahasa, ada seorang lelaki Arab, dia punya istri namanya Naufal. Saya juga baru tahu bahwa Naufal bisa juga dipakai untuk nama seorang perempuan. Kalau di Indonesia biasanya Naufal untuk laki-laki. Nah, ini suaminya Naufal berkata kepada anak-anaknya, kata dia, lihatlah bagaimana Ali mencintai Muhammad sebagai bapaknya lebih dari kecintaan kalian kepadaku. Dia menempel kepada Muhammad sebagaimana digambarkan oleh Imam Ali. Aku selalu menempel kepada Rasulullah seperti anak unta yang baru disapih, yang mengikuti induknya kemanapun ia pergi. Lihat kata bagaimana cintanya Imam Ali kepada Muhammad, dan kecintaan dia kepada Muhammad jauh lebih besar daripada anak-anak si Naufal, kata dia. Dia menyebut anak-anaknya sebagai anak-anak Abna'u Naufal, dari anak-anak Naufal. Jadi terkenalah kecintaan Imam Ali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus kecintaan Rasulullah kepada Imam Ali. Pada waktu kecil kata Imam Ali pernah diutus pergi
Dan Rasulullah menyuruh beberapa orang mengantarkannya. Dan Imam Ali agak lama tidak kembali. Rasulullah bersujud berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan biarkan aku hidup lama tanpa kehadiran Ali di sampingku," kata Rasulullah. Ia berdoa agar Imam Ali segera dikembalikan kepadanya. Doa yang sama disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang perang Khandaq. Seperti kita ketahui, dalam perang Khandaq itu pasukan-pasukan sekutu mengepung Madinah. Dalam pengepungan di Madinah itu, biasa dalam di zaman itu, sebelum perang massal itu, kalau dulu perangnya massal, kalau sekarang kan perangnya dari jarak jauh. Sebetulnya tentara-tentara sekarang itu lebih pengecut dari orang dulu, karena bertempurnya dari jarak jauh. Amerika lah yang paling pengecut karena mereka menggunakan interballistic missile, itu peluru kendali antar benua. Tidak ikut perang itu, dikirim aja peluru. Nah, zaman dulu perangnya itu perang campuh. Dan sebelum perang campuh itu diadakan dulu mubarozah. Mubarozah adalah perang tanding, satu melawan satu, seorang melawan seorang. Muncullah dari sana, dari pihak musuh, Amr bin Abdul Wud, seorang jagoan pedang yang tidak pernah terkalahkan di kalangan orang Arab. Dia sudah berteriak-teriak, "Hei Muhammad, menurut kau, kata, semua orang yang mati membela agamamu itu masuk surga. Siapa yang mau aku antarkan ke surga dalam tempo yang sesingkat-singkatnya?" Lalu Rasulullah berdiri dan memanggil para sahabatnya, "Siapa di antara kalian yang mau melawan Amr bin Abdul Wud?" Semua terdiam. Dan pemuda Ali, masih pemuda waktu itu, karena dia masuk Islam pada usia 10 tahun. Dia meminta jago-jago pedang yang berpengalaman di antara para sahabatnya, tapi semua diam, kecuali tangan Ali. "Saya ya Rasulullah." "Tidak," kata Rasulullah, "kita cari dulu siapa yang lain." Tanya lagi sampai 3 kali, tangan Imam Ali yang terangkat ke atas. Dan akhirnya Rasulullah kirim Imam Ali. Ia berikan kepadanya pedang Zulfikar. "La fatha ila Ali, la saifa ila Zulfikar." Kemudian Imam Ali pergi. Ketika ia berhadapan dengan Amr bin Abdul Wud, Amr bin Abdul Wud segera mengenalnya. "Aku tahu engkau anak Abu Thalib, dan Abu Thalib itu sahabatku. Aku tidak mau membunuh kamu. Ayahmu itu sahabatku, aku tidak mau bunuh kamu." Kata Ali dengan cepat, "Tapi aku mau membunuh kamu." Dan terjadilah perkelahian yang dahsyat. Rasulullah mula-mula mengamati dari jauh, dan Rasul berkata di hadapan sahabat-sahabatnya, "Hari ini seluruh keimanan sedang berhadapan dengan seluruh kekafiran." Ali menggambarkan seluruh keimanan, dan Amr bin Abdul Wud melambangkan seluruh kekafiran. Hari ini, kata Rasulullah, berhadapan seluruh keimanan dengan seluruh kekafiran. Maka bertempurlah mereka dengan pertempuran yang luar biasa, sehingga debu-debu mengepul ke udara, dan orang tidak bisa lagi melihat yang bertanding itu, kecuali mendengar suara gemerincing senjata-senjata mereka yang beradu. Waktu Rasulullah menyaksikan itu, Rasulullah bersujud. Perang Khandaq terjadi setelah perang Uhud dan perang Badar. Lalu Rasulullah bersujud di situ, di Sahara Khandaq itu, di perbatasan Madinah. Rasulullah bersujud dan berkata, "Ya Allah, pada perang Uhud telah engkau ambil Hamzah dariku. Janganlah engkau ambil Ali dariku lagi," kata Rasulullah SAW. Dan pertempuran berlangsung terus dengan asap yang mengepul dan suara gemerincing pedang dan senjata-senjata lainnya, sampai tiba-tiba suara itu terhenti dan orang tidak tahu siapa yang menang dalam pertempuran itu, sampai debu-debu itu perlahan-lahan turun ke bawah, dan muncullah Imam Ali di sela-sela debu itu dengan Amr bin Abdul Wud yang tergeletak di hadapannya. Gemuruh suara takbir di medan Khandaq menandai kemenangan seluruh keimanan di atas kekalahan seluruh kekafiran.
Dan Rasulullah menyambut Imam Ali dengan tangisannya. Saya ingin menceritakan lagi satu kisah lagi tentang kecintaan Rasulullah kepada Imam Ali karamallahu wajhah wa salamullahi alaihi wa lanatullahi ala a'dai kama la'anuhu mundu zaman at-tawil. Jadi lupa lagi apa yang mau saya kisahkan, karena sekali lagi saya mengenang bagaimana Imam Ali dilaknat orang sepanjang sejarah dengan seluruh pengorbanannya kepada ajaran agama Islam. Pada waktu perang Khaybar, itu ada benteng Yahudi yang sangat perkasa. Rasulullah kirim Abu Bakar untuk menyerang benteng Khaybar itu, tapi Abu Bakar terpukul mundur. Setelah itu Rasulullah kirim Umar bin Khattab, lalu juga terpukul mundur, dan Rasulullah jatuh sakit waktu itu. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, la'u'tiyanna, aku akan berikan ghadan, besok, bendera umat Islam ini kepada seseorang yang Allah dan Rasulnya mencintainya, dan dia juga mencintai Allah dan Rasulnya. Aku akan berikan bendera kepada, lewat tangan dia Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dialah yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintai dia, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Kata Umar, hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, belum pernah aku di pagi itu ingin namaku dipanggil seperti pagi itu. Jadi keesokan harinya pagi-pagi Rasulullah mengumpulkan sahabatnya, dan semua sahabat menunggu nama yang akan dipanggil. Aku berikan besok bendera kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Kata Umar, aku ingin sekali namaku dipanggil waktu itu. Kemudian muncullah Rasulullah SAW, dan Rasulullah berkata, mana Ali bin Abi Thalib? Imam Ali berada jauh di belakang karena ia sedang menderita penyakit mata. Imam Ali dipanggil datang, kemudian Rasulullah mengusapkan ludahnya, mengusap mata Imam Ali. Sembuh seketika. Itulah ludah yang dahulu pernah dikulum Imam Ali ketika Imam Ali masih kecil, dan memberikan kepadanya kefasihan bicara. Sekarang ludah yang sama diusapkan di mata Imam Ali yang memberikan kepadanya kepiawaian dalam memainkan pedang di medan pertempuran. Salah seorang penulis Kristen mengatakan bahwa Imam Ali adalah Sayyidus Suyuf wal Huruf. Dia pemimpinnya pedang dan pemimpinnya huruf, pemimpinnya aksara. Artinya dialah yang pandai memainkan pedang, tapi pada saat yang sama dia yang fasih, melantunkan syair-syair, puisi, dan ucapan-ucapan yang penuh hikmah. Edward Gibbon itu salah seorang penulis Inggris yang bukunya berjudul The Rise and Decline of Roman Empire, menulis tentang Imam Ali dan mengatakan bahwa pada Ali bin Abi Thalib bergabung kepiawaian penyair dengan kepandaian seorang prajurit. Jadi gabungan di antara Imam Ali. Ini ludah Rasulullah lah yang mengusap mata Imam Ali sampai ia bisa melihat bahkan dalam kegelapan sekalipun. Kemudian Imam Ali berangkat, dan singkatnya cerita, kisah ini sangat terkenal dalam peristiwa yang disebut perang Khaybar. Tapi sebelum Imam Ali berangkat, Rasulullah masih juga berpesan, hei Ali, sekiranya engkau bisa mengajak mereka itu menerima kebenaran, itu engkau lebih baik daripada seluruh kekayaan dunia ini. Khairu min humurin ni'am, jauh lebih berharga dari seluruh kekayaan di alam semesta ini. Jadi Rasulullah menyuruh dia berperang, tapi pada saat yang sama Rasulullah menyuruh Imam Ali untuk menyampaikan kebenaran ajaran agama ini. Mengajarkan ilmu adalah yang paling utama bagi Imam Ali. Sampai dalam perang sekalipun Rasulullah masih tetap mengingatkan Imam Ali untuk mengajarkan ilmu, karena dialah pintu ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilm wa aliyun babuha, faman aradal madinah falyatiha min babiha.
Aku adalah kota ilmu dan ahli pintunya. Siapa yang mau memasuki kota pintu ilmu Rasulullah, hendaklah memasuki pintunya. Dan waktu itu Ali akhirnya memperoleh kemenangan. Ia merebut benteng Khaybar. Kemudian diberitakanlah bahwa Ali sekarang sedang kembali ke Madinah. Rasulullah yang sedang sakit keluar dari rumahnya dengan tertatih-tatih menyongsong Imam Ali. Begitu Imam Ali itu datang, ia memeluk Imam Ali dengan air mata yang berlinang-linang, dan beliau bersabda, demi Allah, aku ingin menyampaikan satu ucapan tentang kamu, hei Ali. Akan aku sampaikan kabar kepada mereka. Sekiranya kabar itu sampai kepada mereka, mereka akan memperlakukan kamu sama seperti orang-orang Kristen memperlakukan Kristus, atau mereka akan menciumi debu-debu bekas injakan kakimu. Maksudnya Rasulullah ingin menggambarkan betapa mulianya Imam Ali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya seluruh kemuliaan Imam Ali itu diberitakan, orang akan berebutan mengambil debu-debu bekas injakan Imam Ali. Karamallahu wajhah. Dan di situ Rasulullah mengungkapkan kecintaannya kepada Imam Ali dengan ucapannya yang menggambarkan ketinggian dan kemuliaan Imam Ali dibandingkan dengan sahabat-sahabat lainnya. Saya mengutipkan beberapa hadis tentang kewajiban kita mencintai Imam Ali karamallahu wajhah. Pertama, di dalam Sahih Muslim, diriwayatkan juga oleh Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan beberapa riwayat hadis lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafik. Tidak akan mencintai engkau, hei Ali, kecuali orang yang beriman, dan tidak akan membenci engkau, hei Ali, kecuali orang munafik. Pembacaan hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Mu'min bin Hasan As-Sablanji Asy-Syafi'i, pengikut mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Nurul Absar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata ala hubbi ali Muhammadin mata syahidan. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammadin mata maghfuran lahu. Ala man mata ala hubbi ali Muhammadin mata taiba. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammadin mata mu'minan mustakmilal iman. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad basyarahu malakul maut bil jannah summa munkar wa nakir. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad yuzaffu ila al jannah kama tazifful arus ila baiti zawjiha. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad fatahalahu fi qabrihi baban ila al jannah. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad ja'alallahu qabrahu mazara malaikati rahmah. Ala wa man mata ala bughdi ali Muhammad mata kafiran. Ala wa man mata ala bughdi ali Muhammad wa lam yasumma raihatal jannah. Tanpa menyebutkan bahwa pasti saudara-saudara tahu bahwa Imam Ali adalah salah satu di antara 5 orang yang dimaksud sebagai keluarga Muhammad atau Ahlul Bait, yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi Imam Ali adalah malah pemimpinnya dari Alu Muhammad, dari keluarga Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam kecintaan kepada keluarga Muhammad, mati syahid. Barang siapa yang mati pada kecintaan keluarga Muhammad, mati dengan diampuni dosanya. Barang siapa yang mati dalam kecintaan kepada keluarga Muhammad, dia mati dalam keadaan diterima taubatnya. Barang siapa yang mati dalam kecintaan kepada keluarga Muhammad, dia mati dalam keadaan mukmin dengan kesempurnaan imannya. Barang siapa yang mati dengan kecintaan kepada keluarga Muhammad, malakal maut akan menggembirakannya dengan surga. Begitu pula Munkar dan Nakir. Siapa yang mati dalam kecintaan kepada keluarga Muhammad, dia akan diantarkan ke surga dengan rombongan para malaikat seperti pengantin diantarkan ke rumah suaminya. Barang siapa yang meninggal dalam kecintaan kepada keluarga Muhammad, Allah
akan membukakan di kuburnya 2 pintu ke surga. Barang siapa yang mati dalam kecintaan kepada keluarga Muhammad, Allah jadikan kuburnya tempat persinggahan para malaikat rahmah. Barang siapa yang meninggal dalam kebencian kepada keluarga Muhammad, dia meninggal dalam kekafiran. Dan barang siapa yang meninggal dalam kebencian kepada keluarga Muhammad, dia tidak akan pernah mencium wewangian surga. Saya kira saya baru juga menyampaikan hadis ini. Ada yang lain mungkin sudah sering saya sampaikan. Dari pengikut madhab Hanafi, Al-Qunduzi Al-Hanafi, dalam kitabnya Yanabi'ul Mawaddah, ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah, qala Allah Ta'ala li wa li Ali bin Abi Thalib." Nanti pada hari kiamah, Allah Ta'ala akan berkata kepadaku dan kepada Ali bin Abi Thalib, "Adkhilan naro man abghadakuma wa adkhilal jannata man ahabbakuma." Masukkanlah oleh kalian berdua. Dalam bahasa Arab, kalau perintah untuk 1 orang itu adkhil, kalau untuk 2 orang adkhila. Masukkanlah ke neraka misalnya. Kalau untuk 1 orang alqi, kalau untuk 2 orang alqiya. Saya perlu menjelaskan itu karena keindahan hadis ini. Adkhilan naro man abghadakuma, masukkan ke jahanam orang yang membenci kamu berdua, yaitu Ali dan Rasulullah, dan masukkan ke surga orang yang mencintai kamu berdua. Wa dzalika qauluhu ta'ala, itulah yang dimaksud Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Qaf ayat 24. Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Masukkanlah ke jahanam semua orang-orang yang kafir dan pembangkang, yaitu kata orang yang kafir kepada kenabianku dan membangkang untuk mentaati Ali. Perintahnya dalam Al-Quran dengan menggunakan 2 kata, alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Masukkanlah ke jahanam oleh kamu berdua semua orang-orang kafir yang durhaka, yaitu kata Rasulullah, orang yang kafir kepada kenabianku dan orang yang tidak mau mentaati Imam Ali. Bayangkan dengan orang-orang yang menzalimi Imam Ali sepanjang sejarah, yang mengabaikan ajaran Imam Ali karamallahu wajhah dan menuduh semua orang yang mencintai Imam Ali sebagai penyebar kesesatan. Dengan itulah saya akhiri pembicaraan kita pada hari ini, dan acara ini kita selenggarakan satu dalam rangka menghidupkan kembali kecintaan kepada Imam Ali karamallahu wajhah, dan yang kedua kita dirikan SMA Plus Mutahari antara lain juga untuk menghidupkan kecintaan kepada Imam Ali karamallahu wajhah. Kalau saya menyebut kecintaan kepada Imam Ali, janganlah saudara-saudara beranggapan kenapa harus mencintai Imam Ali, kenapa tidak langsung aja Nabi Muhammad. Kecintaan Imam Ali adalah ungkapan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan memilih apakah cinta Imam Ali atau cinta Nabi, bukan. Karena mencintai Imam Ali adalah ungkapan kecintaan kita kepada Rasulullah. Mengapa? Karena Rasulullah sangat mencintai Imam Ali. Sebagaimana Rasulullah mencintai Imam Ali, kita pun diharuskan mencintai Imam Ali karamallahu wajhah. Dan sekolah ini didirikan dalam kecintaan kepada Imam Ali. Kita dirikan sekolah ini karena Imam Ali adalah orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai pintu kota ilmu, babu madinatil ilm. Dan kita ingin semua anak yang masuk SMA Plus Mutahari akan menyerap sifat-sifat Imam Ali di dalam dirinya, kecintaan kepada ilmu pengetahuan, kecintaan kepada kaum mustad'afin.